Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian 2 pada video bagaimana cara membuat media semai atau backlog jamur tiram. Nah sebelum masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu pemakingan. Jadi di video sebelumnya adalah tahap fermentasi. Nah ini fermentasi dari media, ini di sini sudah tampak. Kemudian sebelum masuk ke tahap kedua yaitu pemakingan, ini saya sampaikan dulu untuk apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk pemakingan tersebut. Nah di sini ada cincin, jadi cincin ya, ini yang standar ya, standar ini yang biasa dipakai untuk membuat backlog dalam proses pemakingan ya ini. Nah cincin ini biasanya bisa didapat beli dari online ya, ini untuk tutupnya. Kemudian dibutuhkan sebelumnya ada plastik juga ya, ini plastik yang standar, ini plastik lipat ya. Plastik lipat ini bisa didapat beli di online juga, di online shop ya. Ini saya sampaikan yang standar terlebih dahulu ya. Ini adalah plastik yang tahan panas atau plastik PE ya. Ini ketebalannya kurang lebih 0,4, kemudian untuk panjangnya sekitar 35. Pokoknya nanti di online itu ada ya, ada keterangannya dengan jelas ya di online shop itu. Nah setelah plastik tadi cincin ini sudah, kemudian butuh karet, dan ini plastik untuk supaya merapatkan gitu ya. Ini saya ulangi lagi, untuk pemakingan yang pertama butuh plastik, kemudian cincin, berikutnya karet gitu ya. Nah jika teman-teman misalnya bagi pemula ya yang ingin mencoba-coba terlebih dahulu, seandainya nggak mau repot beli online, ini plastiknya ini yang plastik lipat seperti ini bisa beli di pasar atau di mana di toko terdekat. Ini ada plastik yang tidak lipat ya, namun ini butuh cara tersendiri nanti ya supaya bisa berdiri. Nanti dilipat bagian pangkalnya gitu, nanti pada praktiknya akan dapat diamati bagaimana caranya gitu ya. Kemudian misalnya cincinnya juga tidak beli ya, ini menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Ini adalah bahan limbah botol ya, ini bisa sebagai alat modifikasi ya. Jadi tidak pakai cincin yang beli, namun pakai alat modifikasi lain dari tutup botol yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti cincin gitu ya. Berikutnya ini ada kapas. Nah, kapas ini nanti untuk itu ya, menutup ya, karena sifatnya jamur tiram bisa tumbuh berkembang itu sifatnya semi anaerob ya. Jadi kalau ditutup rapat ketika masa perambatan itu tidak akan tumbuh ya. Jadi harus pakai istilahnya untuk pernapasan semi anaerob. Kemudian ini ada botol. Nah botol ini nanti fungsinya untuk menekan media ketika di packing dalam plastik seperti itu ya, supaya bisa padat seperti itu. Karena banyak sedikitnya tumbuhnya jamur tiram itu bisa tergantung juga dengan kepadatan dari media.
Ya, ini teman-teman untuk proses pemakingan sudah dimulai. Nah, ini pertama menggunakan plastik yang lipat ya. Jadi tujuannya ini supaya bisa diberdirikan gitu. Di plastik lipat ini otomatis bisa berdiri. Nah, kemudian botolnya ini digunakan untuk memadatkan media. Ini nanti banyak sedikitnya keluaran jamur, ini juga tergantung pada kepadatan media. Nah, untuk yang kedua ini adalah plastik biasa ya teman-teman. Jadi bawahnya tidak ada lipatannya, beda dengan yang pertama tadi. Nah, untuk yang kedua ini plastik yang tidak lipat, nanti ada cara khusus untuk bisa memberdirikan ya, itu. Jadi caranya pada pangkal plastik ini dilipat ya, dibuat lipat, kemudian dimasukkan ya dengan menggunakan ibu jari ya. Ya, memang agak repot sedikit kalau plastiknya bukan plastik lipat ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena dari dilipat itu bisa berdiri nanti. Nah, ini setelah media masuk ke plastik bisa dipasang cincinnya. Ini kita yang pertama pakai yang standar ya, cincin standar yang tadi belinya di online shop tadi ya teman-teman ya. Nah, seperti itu cara memasangnya. Kemudian ini ada tutupnya yang bisa digunakan karena nanti proses sterilisasi itu harus rapat ya teman-teman ya. Karena kalau tidak maka air akan masuk ke dalam media. Kemudian ada teknik yang kedua, ini masih menggunakan cincin juga, tapi nanti tidak menggunakan tutup, melainkan menggunakan kapas. Nah, kemudian ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Nah, seperti itu. Itu ketika sterilisasi juga aman ya teman-teman ya. Jadi air tidak akan masuk ke dalam media. Nah, ini pakai kapas. Kemudian pakai plastik ditutup. Ini plastiknya juga plastik limbah yang tidak digunakan. Kemudian diikat dengan karet supaya uap air ketika sterilisasi tidak masuk ke dalam media. Nah, ini dua-duanya aman ya teman-teman. Nah, ini supaya lebih rapat lagi, yang pertama tadi juga ditutup pakai plastik. Ini siap untuk masuk ke tahap sterilisasi kalau sudah seperti ini ya teman-teman. Yang berikutnya ini kita menggunakan alat yang tidak standar ya teman-teman. Ini menggunakan tadi tutup botol bekas yang tidak digunakan. Ini sebagai bahan pengganti ya, seandainya teman-teman sebagai pemula ini tidak mau ribet-ribet ya, dan
mengurangi pengeluaran biaya karena hanya mencoba-coba dulu ya, ini bisa menggunakan alat modifikasi. Jadi cincin digantikan dengan tutup botol. Nah, ini caranya juga sama, ini ditutup dengan plastik lagi supaya ketika sterilisasi uap air tidak masuk ke dalam media. Nah, ini adalah tong untuk alat sterilisasi ya teman-teman. Tong ini bisa bekas minyak. Nah, desain tongnya seperti ini. Jadi dibuat seperti alat untuk menanak nasi gitu ya. Jadi ada saringan di dalamnya. Nah, ini media mulai dimasukkan ke dalam tong ya teman-teman, atau tempat untuk sterilisasi. Jadi media harus ditata dengan rapi, kemudian tidak boleh terlalu rapat juga ya teman-teman, karena supaya proses sterilisasinya menyeluruh media. Jadi sekiranya ini cukup ada rongga-rongga antar ruang antar backlog gitu ya. Jadi proses ini nanti kurang lebih 4 jam dilebihkan ya, karena kita menggunakan gas ya. Untuk sterilisasi ini akan lebih baik jika menggunakan kayu bakar. Nah, untuk kayu bakar ini kita sterilisasinya itu hanya 4 jam ya teman-teman, karena menyisakan bara api ini bisa akan menimbulkan panas yang agak lama kalau dari itu ya, tadi sterilisasi dengan kayu bakar. Beda dengan gas ya, kompor gas. Jadi nanti 4 jamnya kita lebihkan.